Halo, kali ini kita akan mengerjakan tugas video paket tracer yang kedua dengan topik investigating the TCP/IP dan OSI model and action. Maksudnya investigasi TCP/IP dan action pada OSI model. Mari kita buka aplikasi paket tracernya. Kemudian kita login. Silakan masukkan emailnya. Kemudian masukkan passwordnya. Jika berhasil login, kemudian kita open file tkt yang ada di drive yang sudah kita download dari e-learning. Kemudian kita open, kemudian kita rapikan dengan di sebelah kiri. Untuk tugas kali ini ada dua objektif, yaitu HTTP Web Traffic serta display elemen apa saja yang ada di TCP/IP protokol. Oke. Jadi untuk background ini tujuannya adalah melakukan simulasi untuk memberikan landasan untuk memahami rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan OSI model. Mode simulasi ini memungkinkan untuk melihat konten data yang dikirim melalui jaringan di setiap lapisan. Saat data bergerak melalui jaringan, data akan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan diidentifikasi sehingga bagian tersebut dapat disatukan. Yang pertama, kita akan melakukan examine HTTP Web Traffic. Dari web client, dia request ke web server. Oke. Yang pertama, kita melakukan switch from real time to simulation mode. Ini kondisi sebagai real time. Yang di sebelah kanan, kita akan mengubahnya menjadi simulation atau mode simulasi. Kita klik tombol simulasinya. Di sini, di sebelah kanan ini ada simulation panel. Di dalam ini ada event list-nya. Kemudian ada play control-nya untuk menjalankan simulasinya. Dan yang kedua ini, di bawah ini ada edit filter. Kemudian kita bisa simpan protokol apa saja yang ada dalam simulation panel. Kita ikuti instruksi dari step pertama. Kita select HTTP-nya di dalam event list filter. Kita lakukan edit filter, kemudian masuk ke miscellaneous yang ada di sini. Berhubung di sini sudah checklist semua, pertama kita kosongkan dulu dengan show all atau none dulu. Ini kebetulan posisinya show all.
kita show none aja. Jadi sistemnya none. Kita edit filter. Kemudian kita masukkan miscellaneous. Tabnya adalah HTTP. Kemudian di close. Di sini sudah terfilter HTTP. Selanjutnya, kita itu untuk step yang kedua, kita generate HTTP traffic. Kita buka web client-nya, kemudian masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke web browser. Nah, kemudian kita ketikkan URL-nya, yaitu www.osi.local. Oke, kita ketikkan langsung www.osi.local, langsung klik go. Ini kosong, belum ada apa-apa karena kita belum melakukan capture yang ada di simulation panel. Seperti tombol play. Kita klik play. Nah, maka akan tampil seperti gambar amplop, dia akan jalan. Yang akan dikirimkan dari web client ke web server. Dalam proses ini, untuk si milih HTTP, ini ada 4 step dari web client. Nah, tugas kita adalah kita akan capture section di sini. Lihat apakah web client page, browser page-nya. Nah, jika kita buka udah tampil, tadi kan kita kosong. Nah, maka kita play, maka di layar tersebut tampil. Kemudian, tugas kita adalah mengeksplor konten dari HTTP paket. Yang pertama, kita klik collect work event list yang pertama. Oke. Dia akan muncul PDU information at device web client. Jadi ini device dari web client. Setelah kita jalankan, itu dari web client. Klik pertama, yaitu akan menampilkan OSI model yang isinya buah layer, yaitu in layer dan out layer. Karena web client melakukan request, maka dia berada di dalam out layer. Di dalam out layer ini ada 7 layer. 7 layer ini tidak semuanya aktif. Hanya yang aktif itu berwarna hitam, yang warnanya abu-abu itu tidak aktif atau tidak digunakan. Untuk melakukan pengecekannya, kita bisa klik tiap layernya. Coba kita lihat di layer 7, kita klik. Di sini menampilkan HTTP client send HTTP request to the server. Dia merequest HTTP. Intinya dia itu merequest HTTP ke server. Kemudian masuk ke layer 4. TCP ini melakukan segmentasi automasi yang isinya dari layer 4 berisi source port dan destination port. Source port-nya adalah 1025 dan destination port-nya adalah 80, yaitu destination HTTP yang dituju yang ada di web server.
Kemudian layer 3 ini berisikan IP header, yaitu IP address dari source IP-nya, yaitu 192.168.1.1, dan destination IP-nya yang dituju adalah 192.168.1.254. IP address ini ada di layer 3. Kemudian akan masuk lagi ke layer 2, itu Ethernet header yang berisikan MAC address. MAC address-nya itu kalau kita lihat, sini header port-nya adalah 4DEE akan bertujuan kemana? Ke 401D. Kita lihat di topologinya, arahkan kursor. Nah, di web client, Ethernet 0-nya itu, pin-nya up, memiliki 4DEE. Sesuai dengan yang ada di gambar samping. Nah, 401D itu di MAC address web server. Kemudian masuk ke layer 1. Layer 1 ini apa? Itu isinya port Ethernet dari web client. Lanjut ke pertanyaan di slide ketiga. Pastikan OC model tab is selected under outlier column. Pastikan layer 7 box with highlight sudah. What is the information to the outlier the HTTP client? Nah, itu jawabannya. And outlier. Untuk in layer itu tidak ada informasi apa-apa, tetapi yang ada hanya di outlier. Outlier itu ya itu layer 7, layer 4, 3, 2, dan 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, klik next layer untuk layer 4. Layer 4 harus terlihat dan apa destination port value-nya. Destination port value-nya adalah 80. Itu pertanyaan yang kecil. Kemudian next layer berikutnya itu bisa diklik. Kita bisa menggunakan tombol next layer. Apa destination yang ada di layer 3? Destination 192.168.1.254. Lanjut. Nah, untuk yang ke E, untuk E itu di layer 3. Jadi isinya penjelasan network IP address ke uncast dari 1 ke 1. ARP akan memproses lookup di ARP table. Kemudian yang kedua, jadi ketika layer 3 ini diproses, dia akan melihat yang berada di table. Dia akan kelihatan MAC address-nya berapa. Nah, MAC address-nya adalah sekian, sekian, sekian. Dari layer 2 ini udah kelihatan. Jadi dia akan mengenkapsulasi PDU.
Selanjutnya, klik the output PDU details. Kita klik dulu. Nah, di sini di PDU format itu ada keterangan Ethernet, IP, TCP, dan HTTP request. Urutan ini sesuai dengan OSI layer atau OSI modelnya. Yaitu Ethernet ada layer 2, TCP layer 4, dan HTTP request harusnya ada di layer 7. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan. What is the common information listed under an IP section of video detail as compared in the information listed under an OSI model tab? With which layer is associated? Ada apa sih yang ada di caption IP? Nah, jika kita lihat yang ada di layar bagian IP ini, jadi isinya lebih banyak yang ada di OSI model. IP kalau di layar di OSI model, IP ini cuma terlihat seperti itu. Yang kalau di PDU format ini lebih lengkap. Jadi tidak hanya source IP dan destination IP, itu di situ juga ada keterangannya jenis IP-nya. Pertanyaan selanjutnya, what is the common information left under PGP section PDU detail? Kita bagian ke PGP. PGP ini lebih lengkap dibandingkan dengan OSI model. OSI model hanya source port dan destination port. Kita kembali lagi di TCP, berisikan bermacam-macam informasi, yaitu source port 1025 dan destination port 80. Kemudian ada squad number, kemudian ada exolate number, ada offset, reset, window, checksum, origin, option, heading, dan data. TCP ini ada di layer 4. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. What is the host listed under the HTTP section of the video detail? What layer was this information associated with under the model tab? Kita lihat di hostnya. Di HTTP hostnya, kalau kita klik itu ada keterangannya www.osi.local, itu hostnya. Jadi ketika kita request, kita akan merequest hostnya www.osi.local. HTTP request ini berada di layer berapa? Yaitu 7. Selanjutnya, klik next alert column. Kita klik gerboknya yang pertama, kita klik yang kedua,
Sesuai dengan petunjuknya, hanya layer 1 yang aktif. The device is moving the frame from over and jadi pada frame event berikutnya, yaitu hanya menampilkan layer 1 yang intinya akan mengirimkan frame keluar melalui flash Ethernet 0. Seperti tanda panah pada petunjuknya, tanda panah ke bawah. Kemudian ke tab H, advance to the next HTTP info box within event list. Event list yang ada di simulation panel. Kemudian kita klik ke DU-nya. Di sini terdapat 3 step dari web server. Ini posisinya ada di web server. Di sini ada in layer dan out layer, di mana frame yang masuk dari in layer diterima dari web client, masuk ke web server, dari panah ini, stepnya dari layer 1, 2, 3, layer 4, sampai layer 7. Kemudian diproses, dia akan mengirim kembali keluar on layer, out layer, dari layer 7, 4, 3, 2, 1. Dan dikirim kembali ke web client. Oke, selanjutnya. This window content dan out layer. Nah, tadi yang barusan kita jelaskan. Kemudian kita compare information antara in layer dan out layer. Ini pertanyaannya, kita compare antara in layer dan out layer. Apa sih bedanya antara in layer dan out layer? Yang pertama, layer 1. Ini sama, portnya sama. Layer 2. Ini agak berbeda. Ini layer 2 ini. MAC address-nya ini. MAC address web client. Dan MAC address web server. Yang out layer, kebalikannya. MAC address web server dan MAC address web client. Kemudian yang ketiga juga sama. IP source-nya juga IP web client. Dan destination-nya web server. Di outlier-nya, kebalikannya. IP server, kemudian destination-nya, IP-nya web client. Artinya outlier-nya kembalikan lagi. Dan terakhir layer 4, TCP. Source port-nya juga source port dari client yang menuju port 80 dari web server. Nah, kemudian dari outlier, ini TCP port-nya dari web server adalah 80 dan destination port-nya ada di 1025. Gitu. Itu bedanya. Ada di layer 4, 3, dan 2. Klik outbound PDU detail. Scroll the HTTP section. Oke, kita klik dulu outbound-nya. Kita scroll down. Line pertama yang ada di HTTP. Scroll down ke bawah. Nah, ini ada HTTP response. First line dari HTTP response ini adalah, kita klik paling atas, HTTP data connection close. Artinya apa? Jadi si server udah melakukan respon. Baris balik
request dari HTTP request dari web client. Kemudian yang berikutnya, klik the last color query box under the info column. Kita balik lagi, kita close dulu. Yang terakhir kita klik. Ada beberapa step yang muncul di video information. Event list yang terakhir, event list ini terdapat dari web client. Ini terdapat di web client, jadi source-nya web client yang menerima, jadi inlayer, hanya inbound. Artinya dia menerima aja. Kalau event list yang pertama itu yaitu outbound. Jadi menerima, yang terakhir itu menerima. Itu jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian part nomor 2. Part 2 ini kita mendisplay elemen apa aja yang ada di TCP/IP protokol suite-nya ini. Oke, kita masuk ke dalam set pertama, new additional event. Event ini adalah event yang pertama yang hanya menampilkan kita diminta untuk soal yang ada di simulation panel. Akan muncul protokol apa aja yang akan tampil di simulation panel ini. Kita klik aja soal, klik none, klik soal. Nah, soal ini dipilih, maka kita tidak memfilter protokol-protokol ini. Jadi semua protokol ini bisa menampilkan semua. Jadi kita bisa melihat protokol apa saja sih yang lewat dari web client ke web server. Protokolnya itu ada DNS, ARP, TCP, HTTP. Ada 4 protokol. Artinya 4 protokol yang lewat. What additional event that are deployed? Protokol DNS, TCP, HTTP, dan TCP. Itu jawabannya. Oke, selanjutnya kita klik terus DNS event the info column. DNS event yang pertama. Kita klik, kita explore OSI modelnya dan video detail. Ini berhubung tipenya DNS, maka di itu ada DNS. Maka klien akan mengirimkan query DNS server. Kemudian isinya ada layer 4, 7, source port-nya. Kemudian layer 3 sama seperti yang tadi. Kemudian IP web client dan destination-nya IP web server. Oke. Kemudian kita diminta klik outbound video detail. Oke. Kemudian kita diminta atas informasi yang ada dari DNS query. Nah, ini DNS query. DNS query. Kemudian kita lihat di itu ada apa? Berisi www.osi.local. Itu informasinya. Itu jawaban dari yang
poin D atau nomor D. Kemudian klik jelas DNS info color device is display. Kita klik, kita close ya. Event yang paling terakhir yang paling terakhir adalah yang ada itu. Ya. Kita lihat pertanyaannya adalah klik device display. Yang terdisplay di sini adalah saat web client. Dilihat dari in layer, itu berada di in layer. Artinya dia yang menerima. Karena web client-nya itu yang melakukan request, jadi web client tersebut akan menerima respon balik. Kemudian, what is the value stated address in the DNS answer section in the onboard PDU details. Oke, kita lihat PDU detailnya. Scroll ke bawah. Di DNS answer, value yang ditampilkan dari address di DNS answer, karena kita ngomongin alamat address adalah berarti ya IP. Oke, IP-nya siapa ini? Berarti ini IP-nya DNS server. Saat kita ketikkan www.osi.local, dia akan mengarah ke DNS atau IP dari server. Address-nya adalah di IP tersebut. Selanjutnya, find the first HTTP event jelas. Jadi, HTTP event yang ada di ini. Itu HTTP event-nya. Kita diminta untuk highlight layer 4 OSI model. Kita klik. Kemudian informasi apa yang di display? Ya ini. Isinya itu TCP, source port 10, 25 dan destination port 80. Tempat ini untuk HTTP-nya ini ada TCP. Karena TCP ini merupakan protokol yang bertugas untuk melakukan komunikasi antara server dengan klien. Maksudnya untuk komunikasi web server dan web client. Jadi komunikasinya dua arah. Jika klik ini akan melakukan segmentasi informasi, akan menulis sequence number. Server, yaitu jawabannya acknowledge. Artinya dia sudah bisa terhubung.
particular events and installability. Selanjutnya, yang terakhir kita klik the last TCP event. Kita TCP event terakhir. Kita klik. Kita highlight di layer 4. Di OC model. Examine the stack layer and outlier what is proposed and based on the information provided in the last item in the list should be item 4. Kita klik di layer 4. Di sini ada penjelasannya, yaitu di device, receive, digital acknowledge, segment, the connection to 192.168.1.1 on port 105, dia acknowledge juga. Kemudian receive segment information, the sequence number 104 dan F number 273 dan data length 20. Kemudian di TCP segment less the segment number, the device and connection to close. Artinya setelah kita melakukan semua proses ini dari 1 sampai 4 yang ada layer 4, kemudian device atau di web server jadi koneksinya akan menjadi close. Jadi itu jawabannya yang ada di instruksi nomor G. Oke. Sebelum ditutup simulasi dari si model, kita di silent, kita baca dulu di simulation example of the web session between a client and the server or a local area network. The client makes the service running and the server. Jadi the server must set up to listen a specific port on client request. Jadi si web server ini harus bekerja menerima spesifik informasi port dari si web client. Pertanyaannya ada 2. Dari informasi paket tracer, port nomor berapa yang ada di web server itu melakukan listening for web request. Web request yang tadi di-request oleh web client di web server ini ada di port berapa? Oke. Jawabannya adalah di port, kita lihat simulasinya. Yang HTTP. Nah, ini. Di OC model web client mengirimkan port ke 80. Artinya di web server adalah port destinasinya port 80. Port untuk melisten web request ini ada di port 80. Kemudian
ada di port berapa web server melistening DNS request. Kita cek lagi di host. Nah, di web server dia akan menerima DNS where dari web client ke web server dari port 53. Dari video informasi ini, si web client ini berada di port 53. Sedangkan port web client ada 1025. Jadi pertanyaannya ini adalah di port 53. Demikian simulasi dan beberapa penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.